Yang saya hormati Ibu Haja Nurulillah dari Koordinator Ranting Aisyah. Yang saya hormati Ibu Haja Yulia dan Haja Nina dari Masjid Al-Hidayah. Yang saya hormati Ibu Ustazah Haja Sukinya dari Masjid Al-Maghfirah. Yang saya hormati Ibu Haja Khadijah dari Mushola Al-Takin. Yang saya hormati Ibu Alia dari Masjid Baitul Ghafur. Yang saya hormati Ibu Rohmana dari Masjid Baitur Rahman. Yang saya hormati Ibu Ustazah Haja Mira Bidadi, Koordinator Masjid Al-Manar. Dan yang saya hormati Ibu Ustazah Haja Asia, Ketua Ta'lim Al-Khairiyah. Yang saya hormati Bapak Azhari Musa, Ketua DKM Al-Manar. Dan yang saya hormati ibu-ibu haja serta calon haja jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam acara pengajian Ranting Aisyah. Salam serta salam tak lupa kita curahkan ke baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita pengikutnya sampai yaumil akhir. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu acara pembukaan, 2 pembacaan ayat suci Al-Quran, 3 sambutan-sambutan, 4 acara tausiah, dan 5 doa dan penutup. Ibu-ibu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadirin ya wa kulanya bin salih ila hadirat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi billah wal walidaina amin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hajar Mai Mardi beserta Sari Kilawa, yaitu Ibu Sari tilawah oleh Ibu Rini. Keduanya kami persilahkan. Maaf Ibu. Assalamualaikum. Ininya berapa? Yuk, ininya berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladhi 'alaihil haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajalin Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum fala
ليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 282. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik hutang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika Allah lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alunan kalam ilahi surah Al-Baqarah ayat 282 telah beranjak dari kedengaran kita. Semoga Allah berikan pahala bagi yang membaca maupun kita yang mendengarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Umi Ustazah Jamila Bidari. Kami persilakan dengan saudara.
Ibu-ibu, marilah kita lanjutkan sholawat 30. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semuanya ya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kita dengan hidayahnya. Allah ringankan langkah kita berkumpul di tempat yang sama-sama kita muliakan ini, di Masjid Al-Manar. Semoga semua yang hadir dalam keadaan sehat bahagia, lahir dan batin, cantik-cantik, ada yang ganteng juga sih ya. Semuanya sehat, segar ya, alhamdulillah. Itu semua berkat salah satu nikmat yang Allah sampaikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah termasuk umat-umat kesayangan beliau yang semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, yang sama-sama kita sayangi, Ketua DKM Al-Manar Bapak Azhari Musa beserta keluarga, beserta jajarannya, semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, bahagia. Yang kami hormati, yang sudah hadir juga di sini bersama kita, yang nanti akan memberikan bimbingan kepada kita, yaitu Bapak Ustadz Rahmadian. Semoga beliau selalu terus dalam keadaan sehat bahagia dalam lindungan Allah, bisa berkiprah dengan ilmu yang beliau miliki untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dari Al-Furqan, ngacung dong, mana yang dari Al-Furqan? Yang dari Al-Furqan ya, yang kami hormati Ibu Hajah Nurella, Ibu Mukminah. Kemudian dari Masjid Baitul Ghafur, Ibu Aliyah ya, beliau baru saja 1 pekan suami beliau meninggal, semoga beliau dalam keadaan sehat. Dari Al-Mujahidin, mana oh di pojok ya, Al-Mujahidin, alhamdulillah banyak benar. Ibu Maimunah
Dari Al Hidayah. Iya, Ibu Nina, makasih hadir Bu Nina ya, Bu Haji Lia, semoga berserta rombongan sehat-sehat selalu. Dari Almanar, Ibu Almanar, iya, Ibu Ustazah Haja Aisyah, semoga semua dari Almanar sehat-sehat. Dari Al-Maghfirah, iya, Bu ngacung aja, Bu, udah ngacung lagi. Kan kita kumpul juga nanti ya. Ibu Haja Sukinah, Ibu Ustazah Neng, semoga ya berserta rombongan sehat semua. Dari Baitur Rahman, Ibunda Haja Rohmana, sehat selalu ya Ibunda ya. Dari Al Barokah, oh iya Ibu Yayah, pimpinan Ibu Yayah. Dari Musola Al Mutakin, hadir, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semua kita pagi ini Allah kumpulkan di tempat ini untuk sama-sama kita belajar ya, sama-sama belajar. Kita nanti akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmadian. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua ibu-ibu yang sudah berpartisipasi untuk kelancaran acara ini ya, yang utamanya tim konsumsi ya sudah bekerja untuk bisa terlaksana acara ini dengan baik ya. Semua petugas yang di sini kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran, dan kami ucapkan terima kasih semua yang sudah hadir. Semoga kita terus bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dengan penuh istiqomah. Saya akan sampaikan sedikit satu ayat, yaitu di surat Al-Hajj ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka betapa banyak negeri yang tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita, diberikan rahmatnya, karunia-Nya, syafaatnya dunia akhirat, serta diberikan hati yang bersih, qalbun salim. Semoga kesolehan ya, karena sekarang kita adalah momennya Muharram, tahun baru Hijriah ya. Semoga kesolehan yang dibangun selama tahun lalu 1444 Hijriah terus bisa dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya. Selamat tahun baru semuanya, dengan hati yang baru, tekad dan niat perbaikan yang akan datang. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Bila taufiq wa hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Rahmadian. Ibu-ibu, kita meningkat ke acara berikutnya, yaitu acara puncak. Bukan kita puncak ya Bu, acara puncak yaitu tausiah dari Bapak Ustadz Rahmadian Ahmad SYSQ dengan tema Bulan Muharram. Kami persilakan Bapak Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatizah, para hujjaz, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Bapak Haji Azhari Haji Musa selaku Ketua DKM Al-Manar, dan juga yang kami muliakan Ketua Ranting Aisyah Ibu Hajah Nurlela beserta ketua masjid yang hadir pada kesempatan pengajian Aisyah yang dimuliakan oleh Allah pada hari ini. Wabil khusus kepada Ibu Hajah Aliyah beserta Ibu Hajah Maimunah dan juga Ibu Hajah Nina, Ibu Hajah Aisyah, Ibu Hajah Sukinya, Ibu Hajah Rohmanah, yang mereka semua ini adalah pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang yang melanjutkan perjuangan istri-istri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah muliakan derajatnya baik di dunia dan di akhirat, dan Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak yang jadikan anaknya yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Beserta hadirin ibu-ibu yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya. Kita dapat diberikan kesempatan hidup dan dihidupkan kembali pada tahun yang baru, di tahun 1445 Hijriah, yang mudah-mudahan ini menjadi tahun baru dan menjadi awal perbaikan dan kebaikan kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan juga ini menjadikan satu gerakan atau satu pintu bagi kita semua yang ingin menunjukkan kepada Allah perubahan-perubahan terhadap segala kesalahan-kesalahan dari perbuatan-perbuatan kita di masa lalu. Dan mudah-mudahan juga tahun ini menjadi satu wasilah terbukanya seluruh pintu rahmat dan hidayah untuk kita semua dan untuk keluarga-keluarga kita, agar kita bisa dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Semoga tahun ini juga menjadikan kita
untuk menjadi wanita-wanita solehah, berbakti kepada suami-suami kita, dan juga berkiprah untuk anak-anak kita, mendidik menjadi anak yang soleh dan solehah, dan juga berkiprah untuk masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita bersyukur, alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan hidup dan juga kesempatan untuk melangkahkan kedua kaki kita ke majlis ilmu ini, pengajian Aisyah atau pengajian ranting Aisyah yang diselenggarakan di Masjid Al-Manar. Yang menjadi koordinator pada kesempatan hari ini adalah Majlis Taklim Al-Khairiyah, yang mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita pembuka tahun baru dengan melangkahkan kaki kita menuju kebaikan, menuju panggilan Allah dalam menuntut ilmu, yang mana ketika seseorang mengawali kehidupannya dengan kebaikan, insyaallah kelak akan diakhiri dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang istiqomah dan berjuang dan memperjuangkan syariat-syariatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berkesempatan untuk mengisi satu kajian yang bertemakan tentang Muharram, yang mana saya mengkopi 2 lembar atau 2 nukilan daripada salah satu kitab ulama besar, yakni kitab I'anatul Talibin yang dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syaddo Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, yang beliau mengarang kitab ini berjumlah 4 jilid. Nah, di sini saya mengutip 2 nukilan saja, 2 pendapat dan 2 catatan yang dicatat atau yang dinukil oleh Imam Muhammad Syaddo Ad-Dimyati yang berkaitan tentang bulan Muharram. Sebenarnya ini hanya sedikit ya, namun saya ingin sedikit berbeda pada tahun ini ya, karena mungkin ibu-ibu sebagian ada mungkin yang pernah belajar kitab-kitab kuning atau kitab gundul ya, tapi ini bukan kitab Melayu. Biasanya kalau ibu-ibu zaman dulu itu belajar kitab Melayu, yang kitab Melayunya itu kalau dibaca langsung artinya. Nah, kalau ini kalau kita baca bukan artinya ya, tapi minimal saya ingin mengenang atau kita mengenang kembali kebiasaan kita di zaman dulu. Karena saya juga mengajar di salah satu masjid, yakni mengajar kitab Arba'un Nawawi, yang mana kitab itu ditulis dengan bahasa Melayu Arab. Tapi ini berbeda. Ini asli Arab, asli Arab. Jadi agak sedikit serius ya, tapi jangan serius-serius. Nah, kenapa saya tidak kasih harokat? Nah, yang pertama saya ingin ibu-ibu semua yang hadir bukan terpikat dengan kegantengan saya. Ya. Karena saya sendiri di sini. Ya, laki-laki yang paling ganteng pada saat ini di tempat ini hanya saya. Mungkin kalau ada lagi, mungkin saya kalah gantengnya. Ya, biar tidak terpikat, maka kita pikatkan mata kita ke dalam tulisan ini dengan cara siapkan pulpen atau pensil masing-masing. Nanti ketika saya baca, ibu semuanya harokatin, ya, biar fokus sedikit. Kemudian yang kedua,
Saya juga tidak kasih arti di sini. Saya tidak kasih arti, ya. Tapi di belakang saya kasih arti itu. Karena kasihan, karena saya tadi ngetik, ya Allah kasihan banget ini yang terakhir saya kasih deh. Saya kasih artinya. Karena yang terakhir itu adalah kenang-kenangan dari saya itu. Kenang-kenangan dari Imam Muhammad bin Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, yang mudah-mudahan saya pun pribadi masih berjuang untuk mempraktekkan atau mengistiqomahkan ini. Ya. Baik. Sebelum kita mulai membaca kertas yang kita bagikan tadi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang arti masa. Karena Muharram itu berkaitan dengan masa, ya. Allah Subhanahu wa taala sering menyindir kita di dalam pesan cintanya. Kenapa saya bilang pesan cinta itu? Karena Al-Quran itu sebenarnya petunjuk manusia, petunjuk kita. Jadi saking Allah sayangnya sama kita sebagai makhluk hidup yang berbentuk manusia, Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Tapi kita kadang nggak sadar itu pesan. Ya, beda dengan jin, beda dengan binatang, beda dengan benda-benda yang lain. Tidak pernah dikasih pesan berbentuk kitab atau berbentuk tulisan. Yang namanya pesan itu ada tulisannya. Ya, kalau saya atau mungkin ibu-ibu dulu pernah muda ya. Ya, pernah muda kan? Iya. Apalagi Bu Wiwi itu. Pernah muda tuh, 2 kali malahan mudanya. Dulu kalau kita disenangi oleh orang atau kita senang dengan orang lain, pasti kita mengirim pesan atau membalas pesan, bener ya? Kalau dulu masih berbentuk kertas pesannya. Kalau sekarang udah canggih, udah ada HP. Jadi kalau mau ngirim pesan, balas pesan lewat WA. Atau zaman dulu sebelum WA kita bisa mengirim pesan lewat BBM, ya, atau Facebook atau yang lain sebagainya, ya. Nah kalau orang dulu taunya pesan yang dikirim lewat kertas, ya, dikirim tuh, dititipin sama temennya. Nah pesan itu biasanya diberikan kepada siapa? Kepada kekasih, kepada yang dicintai atau yang disukai. Pernah nggak kita membalas pesan atau menerima pesan atau mengirim pesan, mengirim surat kepada orang yang kita benci? Pernah nggak? Kata siapa? Pernah kali. Ya, pernah di WA. Saya benci banget sama dia, update status ini. Begini orang. Nah itu orang yang nggak benar itu ya, jangan ditiru. Pasti kita mengirim pesan kepada seseorang yang kita cintai atau kita membalas pesan itu kepada yang kita cintai. Maka itu adalah ilustrasi bagi kita bahwa ketika kita diberikan Al-Quran di dalam rumah, sekarang sudah canggih, di dalam HP ada, ya, kemudian di masjid ada banyak, di majelis taklim sering kita buka itu pesan, tapi terkadang kita nggak balas pesan itu, kita nggak balas, alias dicuekin. Dia apa? Dicuekin. Allah berikan kita pesan, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman yang aku cintai, jangan engkau saling mengejek satu sama kaum. Jangan kalian saling mengejek salah satu daripada kelompok majlis taklim yang lain.
Jangan kalian mengejek kepada kelompok yang bukan seagama denganmu. Itu pesan disampaikan sama Allah kepada kita. Tapi kita cuekin. Dicuekin, malah kita ngejek orang lain. Malah kita ngejek orang lain. Nah, itu salah satu contoh kita cuek. Nah, pesan tentang masa itu sering kita baca. Sering kita baca. Bahkan dulu dari mulai kecil kita dididik di TPA. Bahkan mungkin sekarang kita jadi guru TPA. Ketika kita mendidik anak-anak kita semua, ayo nak kita mau pulang, jangan lupa baca doa. Apa doanya? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iya, pintar anak-anak. Yang rapi duluan pulang duluan. Ya. Itu pesan dari Allah, itu kita baca terus tuh. Bahkan dalam sholat mungkin saking cepatnya kita nyari surat yang paling pendek, yaitu kalau enggak kulhu, an-nas, falaq, kalau enggak wal asri. Tapi sadar atau tidak, kita itu tidak mengerti dan kita tidak membalas pesan Allah itu. Karena enggak ngerti, karena enggak paham apa arti wal asr. Demi masa. Iya, masa itu apa? Waktu itu apa? Nah, itu waktunya. Semua ayat Allah di juz 30 itu selalu membahas pesan waktu. Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika dia gelap. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi matahari ketika ia terbit dan demi bulan ketika ia terang benderang. Was-samai wat tariq, demi langit. Masa semuanya itu. Juz 30 itu masa. Ya. Tapi kita nggak tahu itu masa maksudnya apa. Nah, di sini saya ingin memberikan pengertian 3 tentang masa. Jadi masa itu yang pertama adalah waktu yang diciptakan Allah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama masa lampau. Yang